Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Admin Solver S, tempatnya bagi teman-teman baik pemula maupun profesional administrasi untuk mengeksplorasi dunia Excel dan formulir secara mendalam. Di episode kali ini, kita akan membahas tentang bagaimana cara menghitung masa kerja karyawan. Jika teman-teman baru di sini, pastikan untuk berlangganan channel kami dan tekan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan update tentang tips dan triks administrasi terbaru dari kami. Sebelum mulai menghitung masa kerja di sini, saya sudah memiliki data karyawan, yaitu nama karyawan, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Dalam menghitung masa kerja di dalam Excel sendiri sudah difasilitasi dengan menggunakan rumus Network Days. Tetapi dengan rumus ini ada beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan, yaitu masa kerja yang terhitung hanya hari masuk kerja secara aktif saja, untuk hari libur tidak terhitung. Kita contohkan di sini nama karyawan baru. Mulai masuknya itu tanggal 1 Januari 2023 dan keluar tanggal 31 Desember 2023. Kita coba menggunakan rumus Network Days dengan cara sama dengan Networks Days, kemudian tanggal masuknya, kemudian titik koma, kemudian tanggal keluarnya, kemudian tutup kurung. Maka akan langsung terhitung masa kerjanya dalam hari, yaitu 260 hari. Sedangkan dalam setahun sebenarnya itu ada 365 hari. Kenapa ini 260? Karena yang terhitung hanya masa kerja efektif atau hari Senin sampai dengan Jumat saja. Sedangkan untuk Sabtu Minggunya itu tidak terhitung. Jika kita terapkan ke yang lain itu, juga akan sama, yang terhitung hanya masa kerja efektif saja. Misalkan dari perusahaan teman-teman itu memang menerapkan cara perhitungan masa kerja yang seperti ini, maka rumus ini bisa diterapkan. Dan apabila ada tambahan untuk mengurangi hari libur nasionalnya juga, maka bisa tambahkan dalam rumus ini dengan cara sebelum tutup kurung diberi titik koma lagi. Kemudian akan muncul keterangan holiday atau hari liburnya. Di sini saya sudah memiliki data tanggal hari libur nasional yang saya ambil dari internet. Tanggalnya ini kita blok semua, kemudian kita kunci. Untuk shortcut cara penguncinya, yaitu kita tekan F4, maka akan terkunci kolom tersebut agar bisa diterapkan untuk rumus yang lain. Nah, untuk jumlah masa kerja ini beberapa akan berkurang, karena melewati hari libur yang ada di sini. Yang dihitung yaitu hari efektif kerja saja. Ini adalah cara perhitungan masa kerja karyawan dalam bentuk pertama. Bagaimana dengan cara kedua? Dengan cara yang kedua kita bisa mengkustom hari liburnya. Tidak menggunakan Network Days lagi, tetapi kita menggunakan Network Days yang ada .intl-nya. Kita hapus aja semuanya dulu. Kemudian, sama dengan Network Days yang ada intl-nya ini. Kemudian, started itu tanggal awal, kemudian tanggal akhir. Kemudian weekend atau hari liburnya ini bisa kita pilih sesuai dengan ketentuan dari perusahaan teman-teman. Contoh, kita ambil yang hari liburnya hanya minggu saja, ini. Kemudian, holiday. Holidays-nya ini bisa diterapkan dengan memblok hari libur ini tadi. Atau tidak menggunakan itu juga bisa. Kemudian kita tutup kurung. Ini kita terapkan dengan mengabaikan hari liburnya. Hari libur nasional kita abaikan. Jadi masa kerjanya akan bertambah daripada yang perhitungan pertama tadi. Ini adalah cara yang kedua untuk menghitung masa kerja. Untuk cara yang ketiga yang akan kita terapkan di sini, yaitu mengabaikan semua hari libur. Caranya simpel tanpa harus menggunakan rumus khusus. Bagaimana caranya? Caranya yaitu sama dengan tanggal keluar, kita kurangi dengan tanggal masuk, maka otomatis akan menampilkan masa kerja dalam hitungan hari di sini ini. Karena di bulan Februari tahun 2023 hanya 28 hari, maka dalam satu tahun hanya ada 364 hari. Jika di perusahaan teman-teman dalam menghitung masa kerja mengabaikan hari libur, maka rumus untuk paling efektif yaitu menggunakan rumus ini. Apalagi dalam waktu dekat ini akan dilakukan perhitungan untuk pengeluaran THR. Bagi teman-teman yang memiliki karyawan atau teman-teman memiliki rekan kerja yang belum ada 1 tahun, ini bisa diterapkan. Karena THR-nya nanti belum full 1 kali hitungan gaji. Dalam masa kerja ini masih menggunakan hitungan hari. Bagaimana merubah menjadi hitungan tahun? Caranya, yaitu, ini rumusnya sederhana ya teman-teman, yaitu sama dengan masa kerja per hari ini, kita bagi langsung dengan 365 hari. Karena rata-rata dalam 1 tahun itu ada 365 hari.
Coba ini kita ubah menjadi tanggal 1 bulan 1 2024, maka akan pas 1 tahun. Coba kita terapkan dalam penghitungan masa kerja untuk pencairan THR. Untuk tanggal keluarnya ini akan kita ubah dulu menjadi tanggal cut-off untuk perhitungan THR. Dikarenakan pemberian THR itu paling lambat H-7. Insya Allah untuk lebarannya itu tanggal 10, maka H-7-nya itu tanggal 3. Tanggal 3 batas paling lambat pencairan THR, maka perhitungannya paling lambat yaitu tanggal 1. Kita terapkan saja untuk tanggal akhirnya itu 1 April. Ini kita rubah 1 April semua dulu. Nah, ini sudah langsung muncul masa kerjanya dengan mengabaikan semua hari libur nasional dan hari libur Sabtu dan Minggu. Ini dalam hitungan hari. Kemudian, di sini kita beri kolom baru, yaitu masa kerja hitungan tahun. Caranya yaitu sama dengan ini. Kita bagi dengan rata-rata hari dalam 1 tahun, yaitu 365 hari. Maka akan masa kerja karyawan dalam hitungan tahun. Dari hitungan tahun ini, misalkan kita ingin menghitung THR, coba kita terapkan untuk UMK di Kabupaten Malang, yaitu 3.370.000. Kemudian ada temannya lagi yang gajinya 3.400.000, 3.500.000. Ada yang masih di bawah UMR, misalkan 3 juta, 2.800.000, 2.500.000. Yang ini karena sudah lebih dari 1 tahun kita buat 3.500.000. Kita gunakan rumus perhitungan THR. THR biasanya untuk karyawan yang masa kerjanya lebih dari 1 tahun akan mendapatkan 1 kali gaji. Sedangkan yang di bawah 1 tahun akan diproses sesuai dengan berapa lama dia bekerja. Ini sama dengan kita terapkan menggunakan if. Jika masa kerjanya ini lebih dari sama dengan 1 tahun, maka mendapatkan THR sesuai dengan gaji, sedangkan jika masih tidak lebih dari 1 tahun, maka masa kerja dikalikan dengan gaji, kita akhiri dengan tutup kurung. Untuk THR dari Jono, karena sudah lebih dari 1 tahun, maka mendapatkan 1 kali gaji, kita terapkan rumus ini untuk semua karyawan. Nah, di sini untuk yang Bobby, karena belum ada 1 tahun, maka hanya mendapatkan 2.893.000 sekian. Untuk Meli hanya mendapatkan 2.431.000 sekian dan Eko 616.000 sekian. Karena ini bentuk pecahan. Nanti dalam pemberian THR-nya akan ribet. Kita bulatkan keribuan caranya bagaimana? Caranya yaitu kita gunakan rumus Ceiling. Sama dengan Ceiling kemudian kurung buka, kemudian rumus yang telah kita masukkan tadi, kemudian titik koma, kemudian 1000. Ini kita bulatkan keribuan ya teman-teman. Jika ingin dibulatkan dalam 5 ribuan, ini tinggal kita ganti 5.000. Kemudian kita tutup kurung. Rumus ini kita terapkan untuk semua karyawan. Nah, ini akan dibulatkan otomatis keribuan. Jadi tidak ada pecahan lagi. Ini cara perhitungan masa kerja jika diterapkan untuk perhitungan THR. Apakah dari teman-teman ada yang ingin menghitung masa kerja, tapi hanya ingin mengetahui berapa tahun dan berapa bulan dan harinya saja? Jika ada, berikut caranya. Pertama, kita hapus dulu untuk gaji dan THR dulu. Kemudian, masa kerja yang ini akan kita ubah ke dalam bentuk tahunan dengan pembulatan ke bawah. Caranya yaitu kita tambahkan rumus floor atau pembulatan ke bawah. Kita bulatkan kesatuan, maka yang awalnya tadi 1,2 tahun. Dengan rumus ini dibulatkan menjadi 1 tahun. Kita terapkan untuk karyawan yang lain, karena yang ini tadi belum ada 1 tahun, maka hasilnya 0 semua. Kemudian, berapa sisa masa kerja dalam hari, setelah dikurangi masa kerja tahunan tadi. Untuk mengetahui sisa bulannya caranya bagaimana? Caranya yaitu kita terapkan rumus modulo di Excel. Jika di Excel rumus modulo ini disingkat menjadi MOD saja. Kemudian numbernya berapa? Numbernya yaitu masa kerja hari, yang ini. Kemudian, pembaginya yaitu 365 hari, maka sisa masa kerjanya yaitu 91 hari untuk Jono. Kemudian, kita terapkan untuk karyawan yang lain. Ini adalah sisa hari setelah masa kerja tahunan. Bagi yang belum ada 1 tahun, maka harinya tetap yaitu 352 hari, 317 hari, dan 90 hari. Sekarang kita hitung per bulannya. Untuk rata-rata dalam 1 bulan itu ada 30 hari, maka di sini tinggal kita bagi dengan 30 hari. Di sini hasilnya ada pecahan, kita terapkan rumus yang pertama tadi,
yaitu floor, kita bulatkan ke satuan. Maka masa kerjanya Jono, yaitu 1 tahun 3 bulan. Rumus ini kita terapkan untuk karyawan yang lain. Kemudian setelah kita dapatkan masa kerja per bulannya, karena ini masih ada sisa masa kerjanya lagi, maka kita akan menghitung masa kerja sisa harinya. Caranya yaitu sama dengan kita gunakan rumus modulo lagi atau OD. Kemudian kita pilih yang sisa hari ini, kemudian untuk membaginya yaitu 30. Maka ada sisa 1 hari untuk Jono. Jadi, masa kerja Jono yaitu 1 tahun 3 bulan 1 hari. Kita terapkan untuk karyawan yang lain. Bagaimana cara menggabungkan ini menjadi satu kalimat atau satu cel? Caranya yaitu sama dengan ini dan spasi petik 2, tahun, dan kolom bulan, dan kita kasih lagi bulan dan hari. Ini akan menggabungkan masa kerja dari tahun E2, kemudian G2 bulan, kemudian H2 hari. Kita enter. Maka, masa kerja dari Jono, yaitu 1 tahun 3 bulan 1 hari. Kita bisa terapkan untuk karyawan yang lain. Jadi dalam menghitung masa kerja baik menggunakan network days atau langsung seperti ini, yang terpenting, yaitu cara setelahnya atau cara untuk penerapannya. Diterapkan untuk menghitung THR seperti tadi, atau hanya menghitung masa kerjanya saja. Itulah tadi tips dan trik terbaru dari admin Solver X, yaitu cara menghitung masa kerja. Jangan lupa untuk memberikan like, subscribe, dan share video ini kepada rekan teman-teman yang juga bekerja di bidang administrasi, maupun yang ingin menambah ilmu tentang dunia administrasi. Jika teman-teman memiliki pertanyaan atau ingin menyarankan topik untuk episode mendatang, jangan ragu untuk meninggalkan komentar di bawah ini. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa di episode selanjutnya di Admin Solver S. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.